Halo semua, sebelum teman-teman belajar ya masalah basic dari price action, candlestick, struktur market, terus support resistance, supply and demand, chart pattern, terus mungkin Fibonacci dan indikator ya kalau saya ngomong. Jadi sebelum kita memulai itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana harga bergerak terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau saya ngomong kenapa harga itu bergerak? Harga bergerak itu karena ada 4 hal ya, teori dasar kalau saya ngomong di situ ya. Harga harga bergerak karena ada permintaan. Oke. Sorry. Harga bergerak karena ada permintaan, penawaran, penjualan, dan pembelian. Oke. Ini adalah dasar banget kalau saya ngomong. Jadi ini adalah dasar banget. Jadi asal muasalnya harga bergerak karena adanya permintaan, penawaran, penjualan, dan pembelian. Nah, dari sini kita bisa melihat juga awal itu dari mana sih? Nah, awal sebelum muncul harga pasti ada yang namanya barang. Oke. Nah, awal saya bisa aja deh. Jadi awal itu terbentuk karena ada barang. Barang itu kalau saya ngomong, oke, awal adalah ada barang. Kemudian ketika ada barang pasti akan ada yang namanya penjual dan pembeli. Oke. Penjual dan pembeli. Oke. Nah, ketika ada barang, kemudian ada yang namanya penjual dan pembeli. Setelah ada penjual dan pembeli sudah ketemu gitu ya, muncul yang namanya transaksi. Nah, oke. Nah, di dalam transaksi ini ada hal, ada hal yang harus kita perhatikan. Oke, ada barang, ada penjual dan pembeli, timbul transaksi. Nah, disinilah mulai harga itu terbentuk. Kalau saya ngomong terbentuk harga. Nah, oke. Nah, sebentar. Terbentuk namanya harga. Oke. Sorry. Oke. Nah, jadi setelah ada barang, ada penjual dan pembeli, muncul sebuah transaksi, terbentuk harga. Nah, kalau harga di sini sudah ada barang gitu ya. Aku punya barang nih. Oh, iya. Oke, aku mau jual. Oh iya, jual aja ke sana. Nah, akhirnya penjual tersebut menemukan sebuah pembeli. Aku punya barang nih, gini 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 gini. Oh, oke. Oh, barangnya bagus. Nah, pasti akan ada yang namanya pertanyaan, harganya berapa? Nah, disitulah timbul tawar-menawar. Nah, setelah ada tawar-menawar dan ada kesepakatan, timbullah sebuah transaksi. Nah, karena sudah ada transaksi, deal, terbentuklah sebuah harga. Nah, harga ini kalau kita ngomong, di sini kita bisa melihat sebuah candlestick. Candlestick ini merupakan kalau saya ngomong adalah sejarah dari harga tersebut. Nah, disinilah muncul kalau kita ngomong yang namanya candlestick. Oke, ntar. Nah, muncul yang namanya candlestick nih di sini. Saya buat warna hijau. Ini saya lebih ngomong trennya adalah naik, trennya adalah bullish. Nah, kalau kita ngomong seperti ini muncul. Nah, ini saya belum ngomong analisis musik time ya. Ini saya ngomong kayak satu candlestick aja. Candlestick warna hijau dan di dalamnya saya bisa tambahkan sebuah wick nih. Nah, kayak gini. Oke. Nah, seret kayak gini. Oke, saya tebalkan. Oke. Ini saya pindah ke bring to front. Nah, jadi kalau kita bisa melihat candlestick yang seperti ini nih. Nah,
Oke. Ini merupakan sejarah harga. Jadi candlestick itu sebenarnya itu sejarah harga yang pernah terbentuk. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, tren saat ini kecenderungan adalah tren sedang naik. Nah, trennya sedang naik. Oke. Kenapa kok trennya saat ini sedang naik? Ya, karena kalau kita melihat trennya candlenya hijau ya. Nah, di sini pun kalau kita menjelaskan lebih detail ya, di sini nanti kita bisa melihat ini, nah, wilayah ini merupakan area close. Nah, dari harga yang sebelumnya di sini. Jadi ini adalah area open. Nah, oke, saya ganti warna merah ya. Ini, jadi biar ada sedikit pembeda. Nah, jadi setelah ada terbentuk harga ini, harga itu pasti bergerak karena ada penawaran, penjualan, permintaan dan pembelian kayak gitu kan. Jadi kenapa kok harga itu naik? Iya, karena barangnya itu dibutuhkan. Jadi harga itu permintaannya itu banyak. Bisa jadi harga itu naik kayak gitu kan. Nah, kalau kita melihat candlestick ini, kita melihat sejarah harga ya. Dari harga open dia naik atau bisa jadi dia itu turun sebentar. Ini kalau kita perhitungkan ngomong candlestick seperti itu ya. Harga open, harga close, di sini ada harga tertinggi. Nah, di sini ada harga terendah. Nih. Nah, jadi kalau kita ngomong candlestick ini, kita bisa melihat ini adalah harga open. Oke. Yang di sini adalah harga close. Oke. Di sini timbul yang namanya harga terendah. Oke. Harga terendah. Oke, di sini muncul yang namanya harga tertinggi. Oke, harga tertinggi. Nah, di sini nggak jelaskan detail ya. Ya, setelah ada hal ini, muncul ini, kemudian timbullah sejarah harga candlestick, ya kan? Nah, ini kalau saya ngomong candlesticknya cuma satu. Nah, bagaimana kalau candlesticknya itu, ini kan kalau saya ngomong masih ke satu candlestick. Kadang dari satu candlestick ini bisa muncul sebuah konfirmasi. Ada yang namanya konfirmasi perubahan tren misalnya, atau konfirmasi satu candle, di mana di situ ada shooting star, ada doji star, ada hammer. Nah, itu kalau saya ngomong satu candle. Lah kalau dua candle munculnya apa? Ini masih satu candle. Kemudian muncul lagi candle yang lain di sini misal kayak gini. Oke. Ada perubahan. Nah, di sini muncul apa?